Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'ni ma 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una bihi ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin mukminin, para ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang hendak saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang banyak leh. Dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tu dak sampai awak bisa menghitung, karena saking banyaknya. Ini yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Kalau mungkin sering awak tadarusan, awak lewati ayatnya. Allah katakan, wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat yang aku beri, tak terhitung jumlah. Dan nikmat bukan hanya nominal saja. Bukan hanya nominal saja. Sebagian orang yang memahami tentang nikmat itu cuma sekedar nominal. Maka kalau tidak ada nominal, tidak ada petis, dia tidak nikmat kata dia. Padahal sehat kaki dia. Ya. Padahal mulut dia kalau ngunyah laju sekali. Habis makanan dia pesor makannya. Ya. Oroban antemnya. Padahal enak dia makan, tapi kalau tak punya petis tak nikmat kata dia. Ya. Semua tu ya menuntut awak ni untuk memandang nikmat Allah ni lebih luas, bukan hanya sekedar nominal saja. Tapi kesehatan, ya, nikmat beribadah, nikmat bertemu keluarga, anak cucu awak, itu termasuk nikmat. Dan di antara nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita semua ni yang hadir di sini, Allah pertemukan awak ajak bulan Ramadan. Kenapa begitu? Ya, nikmat. Karena tak semua orang yang bertemu dengan Ramadan menganggap pertemuannya dengan Ramadan ini nikmat. Maka ada beberapa orang yang ketika ketemu Ramadan tak senang. Ada yang memang senang. Ya, semoga Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang senang. Pertama, orang yang tak senang bertemu dengan Ramadan. Nah, apa dia tak senang? Karena Ramadan seseorang tu kan dituntut untuk melakukan ibadah puasa. Bagi sebagian orang ibadah puasa tu beban. Bagi sebagian orang ibadah puasa tu beban. Yang biasa dia pagi beli nasi kuning, entar jam 10 dia nyari pesor, entar lohor dia beli daluman apa dah. Sekarang ini tak bisa dia. Jadi dia mikir, masuk puasa tak bisa dah aku. Ya, makunyahan lagi bahasa. Dia beban. Nak makunyahan di luar tak enak tengok orang. Kalau semacam ini, ya, maka orang ini adalah termasuk yang tak menganggap nikmat bertemu dengan Ramadan ini besar sekali. Tak tahu, tak menghargai nikmat Allah. Akan tetapi orang yang beriman, muslim, muslimah, mukmin, mukminah, dia ketika bertemu Ramadan, dia jadikan Ramadan ini nikmat untuk ditemui dan dilalui. Nah, apa demikian? Karena dia tahu bahwa belum tentu besok dia bertemu lagi dengan Ramadan. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir.
Nah, apa awak katakan demikian? Karena awak tengok, coba awak ingat-ingat lagi. Mungkin saudara awak, kawan-kawan awak yang semalam gal awak megesa, belum Ramadan, gal megesa semalam. Entah awak megesa waktu meli sayur, waktu nyelip kelapa mungkin, atau waktu di mana awak singgah. Tapi karena ini sudah tidak ada. Tidak ada. Sudah mau kubur. Nih samping awak dia mau kubur. Nyata. Dan Allah berikan awak waktu, umur lebih panjang dari rekan-rekan tuh. Ini menandakan bahwa Allah cinta untuk nikmat tuh bisa awak nikmati dan digunakan ketika Ramadan. Maka ada beberapa cara seseorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah menjadikan Ramadannya ini nikmat untuk dilewati. Yang pertama, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, dia harus menyadari bahwa Ramadan ini yang kita katakan tadi, karunia dari Allah. Kenapa demikian? Karena para ulama awak tuh zaman lama tuh, dia belum masuk Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan mendoa dia lama tuh, ya Allah sampaikan hamba ni bertemu dengan Ramadan. 6 bulan mendoa tuh. Kalau awak kan lain, ya Allah lunasi utang, ya Allah, ya Allah, ya minta rezeki lain. Doa ulama 6 bulan sebelum Ramadan, diantaranya pertemukan dengan Ramadan. Setelah dia bertemu dengan Ramadan 6 bulan terus dia berdoa, ya Allah terima pahala atau ibadah yang hamba lakukan di bulan Ramadan. Ini para ulama. Sehingga kata para ulama yang lain, seakan-akan ulama kita zaman dahulu itu ingin semua bulan ini jadi sebuah Ramadan. Karena nikmatnya Ramadan besar karunia di dalamnya. Kenapa kita katakan besar karunia di dalamnya? Karena Nabi sendiri yang katakan ya, tentang keutamaan Ramadan ini. Ramadan ini banyak lih keutamaan. Kalau awak nih kan, awak nih kalau tak tahu sesuatu tuh awak bisa lakuin, terus dia dapat untung, kan tak semangat awak. Ya, kalau tak ada untung, ngapa iya aku ikut? Nah gitu awak. Papa ngelempek badan itu bahasa. Tapi waktu tahu awak tuh, Bu, kalau Bu ikut ke sana, ya, keuntungannya boleh nih. Wih, banyak kan untungnya. Semangat awak. Gitu kan ibadah. Ibadah kalau awak tahu keutamaannya, semangat awak ngelakui. Contoh misal, sholat qobliyah subuh. Sembahyang qobliyah subuh, sunnah qobliyah subuh. Ada yang tahu keutamaannya, Bu? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi katakan, rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang awak lakui sebelum sholat subuh. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaatan. Kata Nabi, pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Ini doa, ini fadilah sholat sunnah sebelum subuh. Maka kalau bangun subuh, tahu fadilahnya nih, rasanya eman li nak ngerjei sholat subuh langsung. Kalau ada awak, sholat qobliyah lanan. Kenapa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi orang paling kaya dah, Bu. Itu Nabi. Cuma memang tak tengokan saldonya di rekening. Ntar di akhirat. Itu orang yang beriman demikian. Begitu juga Ramadan. Ramadan punya keutamaan yang banyak. Di antaranya Nabi SAW katakan, idza dakhala syahrul Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Pintu surga itu bukanya. Pintu surga bukanya. Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup. Wa suddifatish syayatin. Dan setan-setan, jin,
dengan segala jenisnya, banas kapi raja. Apa lagi awak bu? Awak sebutkan banyak le. Ya, apa lagi? Apa yang lama kata awak mengkapi orang di Bolu tu, pokok Bolu tu? Hah? Enek rate, semuanya. Apa anda? Mikat semuanya. Ya, pokoknya mikat semuanya. Kata Nabi SAW. Kata para ulama, nak apa Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah belenggu syaitan-syaitan jin-jin tu? Ya, ini menandakan bahwa Allah inginkan hambanya bertemu dengan Ramadan, dia bisa fokus untuk melakukan ibadah dan mendapatkan ganjaran, ampunan, rahmat, lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sudah bantu, Allah motivasi, pintu surga kebuka, neraka tutup. Bermakna siapa yang bertobat di bulan Ramadan, Allah ampuni dosanya. Momen untuk orang bertobat. Momen untuk orang bertobat. Kalau bukan Ramadan, sekarang ini, bila lagi awak nak tobat? Sedangkan pertemuan Ramadan tidak menjamin awak besok bertemu lagi. Dan Allah pertemukan seseorang dengan Ramadan, ibarat orang tuh suruhnya ngerem, bu. Ngerem. 6 bulan sebelum Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul, Jum'ah, sampai Sya'ban tuh banyak le dosanya. Awak ni semuanya banyak le dosa. Ya, entah itu dosa di mata, di kaki, belum lagi mulut awak. Banyak le, itu paling banyak dosa di mulut. Ya. Nah, masuk bulan Ramadan, orang tuh suruhnya ngerim, suruhnya taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Agar apa? Agar selamat. Kan awak sepakat, kalau orang tidak ngerim dalam kehidupannya, woi bahaya. Contoh misalnya, pengajian Jam'iyah apa tadi? Jam'iyatus Sholihah. Jam'iyatus Sholihah besok ndur Ramadan nih, insya Allah misalnya nak ngadai jalan-jalan ke Bedugul. Aminin lah nanti. Cuma dak jalan-jalanan, nginep di villa 2 hari, ya 1 malam lah. 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam. Ya. Yeah. Terus dak cuma tuan yang mekut dapat uang saku, yang pulang dapat oleh-oleh. Mantap ya, mantap. Naik bis yang VVIP, yang bisa tidur dalamnya bu. Ada namanya bis sekarang ini bu. Kalau lama kan awak 4-4an naik bis. Karena ini kalau awak ada bis VIP itu 1 kursi bisa lunjuri, bisa tidur. Jadi tidak perlu awak takut lagi nak senggolan aja orang. Udah ada awak dah makelonan aja guling. Naik bis tuh. Nah, kira-kira pertanyaannya, siapa yang mikut? Siapa nak mikut? Semua nak mikut. Semua nak mikut. Semuanya nak mikut. Cuma setelah semuanya didata dan alhamdulillah semuanya bu ini mikut. Berhenti di bis di depan sini, Pak sopirnya ngomong, ya, ibu-ibu sebelum naik bis nih, saya minta ibu-ibu banyak-banyak berdoa. Ya. Kenapa? Karena bisnya nih biar bisnya bagus, remnya sudah membuangan, tinggal gasnya, untuk pergi ke Bedugul. Kira-kira lanjut apa bu? Dapat uang saku, dapat oleh-oleh. Hah? Enggak. Kenapa? Enggak ada rem. Penting rem berarti kan? Penting. Nah, dari gambaran tadi awak sepakat rem itu penting. Jangan kan awak bertanya lampu merah. Jangan tanya lampu merah pengkolani. Kalau udah ada remnya, nyurujuk di lurus depan dulu.
Apalagi nak bawa ke Bedugul, enggak sampai Bedugul, pasar sini udah tabrak ya dia. Maka begitulah seseorang ketika bertemu dengan Ramadan itu sebenarnya alarm untuk dia bertobat kepada Allah. Kalau enggak, dia main gasan dalam kehidupan, yang haram dia ambil, yang haram dia makan, yang haram dia omongi, enggak selamat hidupnya. Enggak selamat. Lalu keutamaan Ramadan juga Nabi SAW katakan adalah bulan yang kalau seseorang berdoa itu diijabah doanya. Nabi katakan 3 kondisi orang yang kalau berdoa diijabah doanya. Di antaranya orang yang puasa sampai dia membuka. Maka disunnahkan orang tuh ketika dia membuka puasa, nak di waktu berdiri 10 menit, angkat tangannya, atau tak apa-apa dah angkat tangan berdoa. Minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Awak ni kan kadang berapa menit sebelum ngebang, Bu? Awak sudah siap di depan makanan tu berapa menit? 10 menit? 10 menit dah siap. Oh 10 menit. Bos siap dah tu semuanya kan? Kadang awak nengok, jam tu nak apa? Belum berjalan jam. Kadang awak hitung-hitung kurma di depan tu, awak hitung-hitung. Kadang gorengannya awak bolak-balik. Kadang kolaknya awak kacau-kacau. Sium-sium. Ada awak gini. Coba awak berdoa. Di waktu-waktu tu berdoa awak. Untuk anak awak, untuk cucu awak, untuk laki awak, untuk awak. Maka awak gunakan kesempatan berdoa mustajab tu, awak gunakan. Tak awak buang-buang dia. Tak lagi awak ngitung-ngitung tu kan orang awak. Tak kemana-mana sih dia tu. Orang awak di depan dia tu. Tak ambil orang apa. Tapi awak tak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Melayu. Kalau bahasa Madura, bisanya kayak mana? Bahasa Madura boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Alim namanya. Di antara namanya Maha mengetahui. Apaan bahasanya? Jadi jangan ketidak bisa bahasaan awak ni. Tak bisa awak bahasa Arab, terus malas awak berdoa. Awak ni kan kalau sudah megesa ajak kawan tu, jangan tanya. Dah beleran tu ada pengakuannya kan. Dari masalah jaja, sampai gelang emas, sampai bini orang kadang awak omong. Banyak le temanya. Tapi kalau suruh berdoa, bingung nak ngomong apa. Ngaji mengesah dulu lagi tambahnya tu. Makanya seseorang gunakan waktu itu untuk berdoa karena Ramadan waktunya mustajab. Yang lebih spesial lagi ternyata Ramadan nih, Bu. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu dia lebih baik daripada 1000 bulan. Pertanyaannya, 1000 bulan itu berapa tahun, Bu? Ada yang ngitung? Tak ada yang ngitung. Biasa kan awak cepet ngitung-hitungan. Cuma mesen opak segini-segini berapa? Oh iya segini ya, kan langsung cepet. Tak ada yang ngitung ya. Ada orang-orang yang ngitung 1000 bulan tuh, Bu. Ternyata 83 tahun plus 4 bulan. 83 tahun plus 4 bulan. Pertanyaan yang berikutnya, siapa yang duduk di sini umurnya 83 tahun 4 bulan? Angkat tangan. Mbak berapa, Mbak? Mbak berapa umur? Atau ada yang tak ngaku? Tak ada. Ya mungkin Mbah tu karena dia lupa. Tapi kan kemungkinannya kecil le. Nak satu orang daripada yang lain kayak mana umur 20 tahun nih. 20 tahun tambah berapa tahun? Tambah 3.
Ya. Jadi kesempatan orang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar setara 83 tahun 4 bulan tadi tidak bisa dipastikan terulang nanti di tahun depan. Dan seseorang bayangkan ketika dia beribadah di malam Lailatul Qadar tuh, dia baca Quran di situ, maka bayangkan pahala Quran yang terhitung dia baca setara dengan 83 tahun 4 bulan. Bayangkan dia bersedekah di Marwah, ke masjid. Kemana Anda? Sedekah dia di situ. Di malam-malam itu maka Allah catat sedekah dia 83 tahun 4 bulan. Ternyata di malam itu dia ikut tarawih, baca Quran, zikir, istighfar, maka ibadah semuanya itu dia hitung 83 tahun 4 bulan. Tuh kalau sekali di bertemu di Ramadan. Nah, sekarang ini pertanyaan, berapa kali dah awak bertemu Ramadan? Alhamdulillah banyak kali. Cuma kan kadang orang tak sadar. Ini penting seseorang beribadah di 10 malam hari terakhir yang besar kemungkinan malam Lailatul Qadar itu dah datang. Maka seseorang ketika melihat nih, seorang sadar bahwa kesempatan dia bertemu dengan Ramadan di tahun ini besar sekali. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis sudah meri hitungan kotor umur awak nih Bu, hitungan kotor. Ada hitungannya. Kalau umat-umat terdahulu memang alhamdulillah Allah berikan umur yang panjang. Kaum Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh umurnya kurang lebih 900-an tahun. 900 tahun. Ada yang ingin hidup 900 tahun? Kenapa Bu panjang umurnya? Hah? Sudah sakitan kaki. Belum 900 sudah sakitan kaki. Betul. Iya. Umur umat lama itu panjang-panjang. Kebalikannya umur umat Nabi ini pendek, tapi Allah siapkan waktu-waktu amalan-amalan yang kalau dikerjakan bisa menjadikan seperti ia mengerjakan ibadah itu berumur ratusan tahun. Di antaranya beribadah di malam Lailatul Qadar. Nabi sabdakan dalam sebuah hadis tentang umur kita nih Bu. Umur kita, kata Nabi, amaru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umat aku nih, kata Nabi, tidak banyak. Antara sitin ila sab'in, 60 tahun sampai 70 tahun. Dan Nabi nambahkan, wa aqalluhum man yajuzu zalik. Sedikit dari umur umatku nih, atau umatku nih yang dapat lebih daripada 70 tahun. Maka kalau hitungan kasar, ibu nak ambil yang berapa? 60 apa 70? 60 apa 70? Tinggal kurangian. Dan bisa lebih cepat. Karena awak sepakat kematian tidak menang umur. Orang sehat dia menjalan di lorongan dia bisa mati. Apalagi awak yang sudah dekat kepada tadi batasan umur tadi. Makanya ketika seseorang di dekat-dekat umur 60 tahun, kan sudah ada tuh tanda-tanda Bu. Lututnya sakit, kepalanya vertigo, apalagi semuratnya, apalagi hipertensi. Dan rata-rata memang status kematian karena umur itu di umur segitu. Di umur segitu. Nabi meninggal umur berapa? 63. Nabi meninggal. Makanya kalau orang udah lebih dari 70 tahun, udah banyak dapat bonus. Udah banyak dapat bonus. Makanya ketika seseorang sadar di bawah dia gunakan Ramadan nih, ada faidah tadi, malam Lailatul Qadar sungguh-sungguh dia ibadah. Sungguh-sungguh dia ibadah. Kenapa? Karena ini ladang pahala dia yang mungkin tidak terulang lagi. Maka dalam sebuah riwayat ada seorang mu'allaf zaman Nabi, 2 orang. Yang satu meninggal duluan karena sebab dia mengikut perang. Terus dia meninggal di medan perang, mati syahid. Mati syahid ini kan awak sepakat
mati yang mulia, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga, mati syahid dia. Yang kawan dia satu wani ninggal setahun setelah dia. Terus sahabat namanya Tolha bin Ubaidillah. Siapa nama bu? Tolha bin Ubaidillah. Ada yang namanya Tolha? Tak ada. Ubaidillah ada. Rempet lah bedik. Tolha bin Ubaidillah, dia mimpi tentang dua orang mu'alaf nih. Dia mimpi sedang di depan pintu surga. Ada keluar orang dari surga tuh, manggil orang yang akan masuk ke surga. Yang panggilnya duluan masuk ke surga, orang yang belakangan ninggal lu. Berinya umur setahun lebih. Baru orang yang mati syahid tuh panggilnya. Setelah itu kan bingung Tolha bangun. Nah apa? Jadi dia duluan panggilnya. Padahal kawan dia yang sebelumnya itu ninggal mati syahid ikut perang. Dia ini biasaan. Kalau yang kawan dia sebelumnya ninggal itu luar biasa. Ya. Dia bertanya lah, ajak Nabi SAW. Wahai Nabi, semalam aku mimpi dua orang yang mu'alaf tuh. Yang satu kan luar biasa, yang satu biasa saja. Nah apa dia masuk duluan ke surga padahal yang pertama mati syahid? Maka Nabi SAW katakan, Alaysa qad shoma wa shalla wa adraka Ramadan. Bukankah orang yang kedua yang meninggal ya setelah kawan dia itu, dia sudah sembahyang, sudah puasa, dan dia lakukan itu sedang dia bertemu dengan bulan Ramadan. Ini poinnya. Sehingga ketika dia bertemu dengan Ramadan, amalan yang dia kerjakan di bulan Ramadan itu berlipat-lipat ganda pahalanya. Salibnya orang yang mati syahid tadi. Wih, ini luar biasa. Kalau orang paham Ramadan, maka seseorang ketika bertemu Ramadan, hendaknya dia akui ini nikmat besar. Yang kedua, dia bersyukur bisa ibadah di bulan Ramadan. Karena apa? Karena tidak semua orang yang ketemu Ramadan dia ibadah. Tidak semua. Makanya awak nyumpai ada orang-orang yang tidak puasa. Ada tak? Ada. Mungkin di luar dia. Cu puasa cu. Puasa lah. Tapi di rumah tak tahu. Mungkin dia nyedomi kuah. Mungkin dia keluar kan sebelum ya dia bertemu orang, dia makan lanan mie kuah. Menjumpa aja yang lain, ini apa mulut bau mie kuah? Udah nih sisa sahur tadi, padahal udah lama lim sahur. Ada. Dan begitu juga ada orang yang wal iyadzubillah, Ramadan datang tak berubah kan. Kalau macam ni dia, maka Nabi SAW doakan untuk dia tu keburukan, bu. Ini kan bahaya, bu. Nabi ini kan, kalau awak baca-baca kayak mana sifatnya Nabi ini lemah lembut, kasih sayang, tutur katanya baik, akhlaknya Al-Quran, kata Aisyah, sayang leja umatnya. Tapi satu kasus Nabi mendoakan orang kejelekan. Ini kan berarti kasusnya parah, bu. Sampai Nabi doakan kejelekan. Apa yang dia lakukan sampai Nabi SAW doakan kejelekan? Nabi SAW katakan, ya, ragima anfu abdin, celaka seseorang hamba itu. Allah doakan balak untuk orang. Maaf, Rasul SAW doakan balak untuk seseorang. Dapat balak orang yang aku doakan nih. Siapa dia? Yang dia Allah pertemukan dengan Ramadan. Ramadan lewat ituan, dosanya tak diampuni. Dan ternyata waliyadzubillah tidak melakukan ibadah, bahkan dosanya matambah. Nah, ini orang yang dapat balak, kata Rasulullah SAW. Maka seseorang hendaknya ketika dia bertemu dengan Ramadan, ya,
perbaiki niat ya Bu, ikhlas karena Allah, perbanyak doa, perbanyak istighfar. Karena kalau bukan pertolongan Allah, awak tak mungkin bisa duduk di pengajian. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tak mungkin awak bisa menjalan sembahyang subuh. Kalau bukan pertolongan Allah, tak mungkin awak kuat puasa itu sampai majadeng maghrib. Kalau bukan karena Allah, tak mungkin awak bisa kuat tadarus. Maka seseorang minta kepada Allah bantuan untuk ibadah. Di antaranya doa yang Nabi SAW ajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baca doa ni Bu. Dan boleh seseorang baca doa ni sebelum dia salam. Kan awak semayang tu. Ya, sebelum sujud innaka hamidum majid. Nabi katakan awak dianjurkan baca doa ni. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Boleh baca doa selesai tahiyat akhir, boleh. Dan di antara doa yang Nabi ajarkan adalah, ya Allah, bantu hamba ini untuk senantiasa berzikir kepadamu, mengingatmu ya Allah, dan bantu hamba ini beribadah. Maka baca doa ni Bu sebelum awak salam tadi. Apal doanya Bu? Apal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baca doa ini, maka dengan itu insya Allah, kalau memang benar niat awak ikhlas karena Allah, Allah akan bantu kita beribadah. Dan yang terakhir, seseorang hendaknya di hari keberapa dan Ibu? 17. Tidak terasa sudah lewat pertengahan Ramadan. Dan awak ini dituntut bukan habis Ramadan atau sudah mendekati habis malah awak lemes ibadah. Dah tambah giat ibadah. Ya, ibarat orang mikut pacuan kuda tu Bu. Kuda tu jaran bahasa awak. Kalau nak sampai finish tambah laju apa tambah lemes dia? Tambah laju pecutinya. Itu kan awak. Kadang kan awak ni kalau tak pecut tak berjalan awak ni. Ya. Bahasa awak kan gitu. Ya, aku kalau tak pecut tak berjalan. Maka kau kemari kalau pengajian cari-cari aku. Maka begitu juga ketika Ramadan ni pemencut awak. Supaya awak beribadah sampai selesai Ramadan. Karena apa? Karena Ramadan ini awak dituntut untuk beribadah itu semakin meningkat. Terakhir awak dituntut klimaksnya 10 hari terakhir. Makanya Nabi iktikaf, Nabi mengejar malam Lailatul Qadar, ngaji tambah banyak, sedekah tambah banyak, itu untuk mendapatkan keutamaan itu. Dan faktanya kan di lapangan kalau sudah mendekati 10 hari terakhir kan sudah ketenguan Bu, di masjid itu mengalami kemajuan kan Bu, kemajuan softnya. Makanya awak yang tahu keberkahan Ramadan, keutamaan Ramadan, ya minimal awak ibadah hari tambah semangat. Kalau tidak bisa terawih di masjid, ibu-ibu boleh di rumah, boleh di rumah. Kalau tidak bisa berdiri boleh duduk. Kalau memang awak sakit, duduk, jangan paksi. Maka awak paksi nyurujuk karang awak. Mudorot tuh karang. Tapi kalau ternyata awak sehat tapi ingin sholat sunnah, tapi ingin awak duduk, maka pahalanya setengah dia. Boleh. Kalau sembahyang wajib baru awak wajib berdiri kalau bisa. Tapi kalau sehat terus sembahyang sunnah, terus ingin awak duduk, boleh sembahyang sunnah. Tapi kalau memang kaki awak sakit, tidak bisa awak berdiri, maupun sembahyang wajib, sembahyang sunnah, maka pahalanya dia tetap full karena hukum asalnya kaki awak dah kuat. Maka boleh sembahyang di rumah semampunya. Kalau tidak bisa 2-3 semampunya. Kalau bisa 2-3 alhamdulillah. Maka
gunakan waktu ini, terlebih lagi nanti sudah mendekati Ramadan, dan kita harapkan kalau awak tahu keutamaan yang disebutkan tadi, awak gunakan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dan bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Ibarat seseorang, Bu, dia nak vonisnya, misalnya nih masuk penjara, vonis mati, matinya lagi 2 minggu, kira-kira sembahyang dia dari 2 minggu dia sebelum vonisnya mati nih, elok tak? Elok saleh. Yang mungkin dia sembahyang maghrib pun nak berapa menit, bisa 1 jam kali dia nangis, karena dia tahu apa? Nak mati. Awak begitu juga, kalau ternyata memang kemungkinan besar Allah pertemukan ini terakhir dengan Ramadan kita, berjuang awak semampu kita, usahakan maksimal beribadah. Maka dengan tadi ya Allah, maaf, kita semua akan lalui, akan menjadikan Ramadan ini dengan penuh nikmat menjalankannya, entah itu puasanya, entah itu tarawehnya, tadarusnya, sedekahnya, entar malam Lailatul Qadar dan yang lain sebagainya. Maka semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, umur panjang, juga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pertemuan dengan malam Lailatul Qadar. Allah berikan kita bisa ibadah di malam Lailatul Qadar, dan Allah Subhanahu wa taala terima semua ibadah kita selama bulan Ramadan. Ya, mungkin ini yang bisa Faisal sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan Allah pertemukan kita kembali di waktu yang akan datang.